dan membual bahwa dia adalah hal terpanas di kota dan penjahat yang dicari. It's me, Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap memulai petualangan ensiklopedia kali ini? Karena di episode lalu aku membahas mengenai Preston Castle. Gara-gara hal itu, aku jadi tertarik untuk sekalian membahas lebih dalam mengenai kasus kriminalnya Eugene Monroe, salah satu anak remaja yang pernah sekolah di Preston. Siapakah Eugene Monroe ini? Kenapa dia bisa masuk ke sekolah Preston dan dicurigai sebagai pembunuh berantai muda yang mungkin melakukan pembunuhan terhadap kepala rumah tangga Preston? Kenapa dia gitu? Sebelum kita mulai, aku mau kasih kalian warning dulu, karena kasus yang satu ini bakal bikin kalian gregetan dan gemes banget. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan ensiklopedia yang ke-6, Encyclopedia Original Crime pertamaku. Eugene Monroe yang merupakan keturunan Afrika Amerika lahir pada tanggal 31 Januari 1931 di Tulsa, Oklahoma. Gak ada data yang bisa aku temukan mengenai orang tua kandung Eugene selain kemungkinan bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal. Namun sebelum meninggal, ibunya sempat menikah lagi dengan seorang pria bernama Jefferson. Kapan ibunya berpulang juga tidak diketahui, tapi kemungkinan Eugene telah dikeluarkan dari rumahnya pada usia dini karena sensus tahun 1940 di Taft, Muscogee County, Oklahoma mencantumkan ia sebagai narapidana di lembaga tunarungu, tunanetra, dan yatim piatu. Jadi pada saat Eugene berusia 9 tahun, ia sudah bermasalah dan terlibat tindak pidana entah apa, dan catatan menunjukkan tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki olehnya hanyalah kelas 2 SD. Menurut laporan surat kabar, ketika masih muda, Eugene tinggal bersama ayah tirinya yang bernama belakang Jefferson ini. Pas udah nggak tinggal sama ayah tirinya ini, Eugene menggunakan nama samaran Eugene Jefferson, padahal kan nama aslinya Eugene Monroe ya. Family name-nya Monroe, bukan Jefferson. Sekarang kita akan memasuki kasusnya Eugene Monroe, kasus pertama yang diketahui. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 18 Juli 1947 di Los Angeles, seorang siswi teladan muda yang bernama Vesta Belle Carpenter yang berusia 17 tahun pada saat kejadian pulang dari sekolah diantar oleh teman laki-lakinya. Sudah selesai mengantar Vesta, teman laki-lakinya ini kemudian pulang. Sesampainya di rumah, si Vesta ini ketemulah sama saudara laki-lakinya yang bernama Carlyle yang pada saat itu masih berumur 14 tahun. Jadi di rumah cuma ada Vesta sama Carlyle. Hari itu ada nih seseorang yang memencet bel rumah mereka. Terus waktu si Carlyle ini keluar, bertemulah dia dengan Eugene yang berniat untuk mengantarkan perabotan. Waktu kejadian ini Eugene masih berumur 16 tahun ya. Bilanglah Eugene ke Carlyle ini, "Maaf, aku boleh nggak pinjem kamar mandinya?" Si Carlyle ini jawab, "Oh ya, silahkan, masuk aja." Terus si Eugene ini masuk ke dalam rumah, sementara Carlyle tetap berada di luar rumah untuk bermain.
Eugene ini ternyata cukup lama berada di dalam rumah, dan Carlisle ini sempat melihat Eugene ke lantai atas. Di situ Carlisle kayak, ngapain dia pergi ke lantai atas? Pas mereka berdua ketemu lagi, Carlisle sempat tanya, apa kamu tadi di dalam ketemu sama saudara perempuan aku? Si Eugene jawab, oh ya, tadi aku ketemu di atas. By the way, kamarnya si Vesta ini ada di lantai atas ya. Mungkin di pikiran si Carlisle ini kayak, apa iya si Vesta itu manggil Eugene untuk minta bantuan sesuatu, makanya si Eugene ini naik ke lantai atas. Singkat cerita, si Carlisle pun masuk lagi ke dalam rumah. Mungkin dia punya kayak firasat gak enak atau gimana. Carlisle langsung cari Vesta, dan dia menemukan bahwa pintu kamar Vesta dalam keadaan terkunci. Dipanggil-panggil gak ada respon, lalu didobraklah pintu tersebut, dan setelahnya Vesta ditemukan dalam keadaan sudah setengah telanjang dan gak bernyawa. Berdasarkan hasil penyelidikan, dilaporkan bahwa Vesta telah diperkaos dan di kamar tidurnya yang ada di lantai atas dengan cara dengan tali rami tipis yang diikatkan di leher. Mengingat kerangka waktu pembunuhannya, kemungkinan Vesta ini sedang menggantung tirai pada saat si pembunuh masuk ke dalam kamarnya. Polisi pada saat itu langsung bertindak cepat menginterogasi beberapa orang, termasuk pemuda yang mengantarkan Vesta pulang sekolah, Carlisle dan Eugene. Ketika polisi menginterogasi si Eugene ini, Eugene justru mengaku bahwa dia tidak pernah bertemu Vesta di rumah tersebut. Padahal kan dia bilang ke Carlisle kalau dia ketemu Vesta di lantai atas. Karena mengingat tidak ada satupun orang lain, terutama orang asing, yang masuk ke rumah itu selain Eugene, Eugene pun ditahan karena dicurigai telah melakukan pembunuhan. Namun setelah diinterogasi lebih dalam, Eugene akhirnya dibebaskan karena tidak ada saksi atas kejahatan tersebut dan tidak ada bukti yang bisa memberatkan Eugene. Zaman dulu kan belum secanggih zaman sekarang ya. Jadi ya gitu. Polisi bernama Kopech mengatakan, saya yakin anak ini, Eugene, berhasil melakukan pekerjaannya, namun kami tidak pernah bisa membuktikannya. Dia, Eugene, adalah satu-satunya orang di rumah Carpenter pada saat itu dan mempunyai banyak waktu untuk melakukan tindakan keji tersebut. Nah, nggak lama setelah kejadian ini, Eugene mendapatkan masalah karena dia ketahuan merampok. Dan gara-gara itulah Eugene ditangkap lalu dikirim ke sekolah Preston. Sekolah Preston yang pada saat itu di bawah pengawasan Robert B. Chandler berada di bawah pengaturan keamanan minimum yang menurut Robert bisa memberikan nuansa program rehabilitasi yang tepat dan tidak seperti suasana institusional atau penjara. Nah, masalahnya banyak pelaku kekerasan remaja di sekolah itu yang dibiarkan berkeliaran di halaman sekolah tanpa ada batasan. Maksudnya kan kasihan ya, misal ada anak-anak tunawisma atau yatim piatu yang sekolah di Preston yang nggak pernah melakukan kejahatan, bertemu atau berada di tempat yang sama dengan anak-anak yang sudah melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Di sekolah umum aja banyak kan terjadi penindasan atau pembulian, apalagi di tempat seperti ini. Di sekolah, Eugene Monroe dikenal karena temperamennya yang buruk.
Ketika dalam isolasi, dia diketahui pernah merusak selnya, kasurnya, bahkan pipa yang ada di dinding dalam satu kesempatan. Selain itu, ia juga sering melukai dirinya sendiri, menggaruk wajahnya sendiri, hingga meninggalkan bekas luka yang terlihat dengan jelas. Bahkan nih, anak-anak di sana bisa langsung notice yang namanya Eugene Monroe itu adalah anak yang memiliki luka pada wajahnya. Pada tanggal 23 Februari 1950, salah satu pengurus rumah tangga yang bernama Lillian Lee McDowell dan pengurus bangsal yang bernama Robert Hall menemukan mayat Anna Corbin, kepala pengurus rumah tangga Preston, yang dibunuh secara brutal. Anna yang sedang merangkai bunga di kantornya diserang dan diseret ke ruang penyimpanan bekas area kolam desinfektan yang ada di ruang bawah tanah. Jadi pada saat kejadian ini, kolam itu sudah ditutup ya. Anna Corbin ini adalah wanita yang sudah pernah aku ceritakan sekilas di episode Preston Castle. Pembunuhnya telah lalu dengan tali rami tipis, namun terjadi perjuangan yang hebat karena Anna ini memang terkenal tangguh. Bahkan di buku hariannya, Anna sendiri menuliskan bahwa dia adalah tipikal yang tidak mudah takut. Barang-barang di ruangan yang jatuh berantakan menunjukkan bahwa Anna ini benar-benar bertarung sampai akhir. Sedihnya, saat Anna sedang berjuang dengan begitu keras, kemarahan besar sang pemimpin melempar Anna ke lantai beton, di mana Anna ini menderita pukulan fatal di kepala hingga tengkoraknya pecah. Hasil otopsi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pemerkosaan, meskipun sangat jelas bahwa pembunuhnya telah mencoba, karena pakaian dalamnya Anna ini turun di sekitar pergelangan kakinya dan ada semir sepatu dari sepatu si penyerang yang bergesekan dengannya selama pertarungan. Pada akhirnya, Anna diseret ke sudut ruangan dan gulungan karpet ditempatkan untuk menyembunyikan tubuhnya. Setelah kejadian itu, sekolah benar-benar dikunci untuk sementara waktu, sementara setiap orang, narapidana, dan karyawan diinterogasi. Pakar pendeteksi kebohongan dari Departemen Kepolisian Berkeley, A. Riddle, datang untuk membantu perburuan pembunuh Anna. Satu demi satu orang dites menggunakan mesin pendeteksi kebohongan yang ada pada saat itu, didampingi oleh sheriff yang bernama Luco. Menurut catatan, awalnya itu ada 3 anak laki-laki yang dicurigai oleh pihak berwenang berdasarkan fakta bahwa cerita mereka tidak benar dan mereka semua gagal dalam tes pendeteksi kebohongan. Namun setelah diperiksa lebih intensif, Eugene Monroe yang terbukti berbohong, menunjukkan kepada penyelidik sifat buruknya. Ada pernyataan saksi yang menempatkan Eugene dalam jarak 200 kaki alias sekitar 60 meter dari kantor Anna sekitar waktu terjadinya pembunuhan, dan ditemukan di sepatu dan ikat pinggangnya. Staf menemukan pakaiannya di insinerator alias tungku pembakaran. Dan kalian ingat nggak, si Vesta itu meninggalnya kan dicekik dengan tali rami tipis yang diikatkan di leher. Nah, simpul yang diikatkan pada tali di leher Anna Corbin dan Vesta ternyata merupakan jenis simpul tali yang sama. Disebutkan bahwa simpul tali itu telah
ditarik ketat di belakang telinga kiri dalam kedua kasus tersebut. Ada orang yang sama pada dua kasus pembunuhan dengan pola pembunuhan yang sama. Apakah itu hanyalah sebuah kebetulan? Selain itu, yang paling mind-blowing, ada nih sebuah kesaksian dari William J. Mercer yang mengklaim bahwa dia melihat Eugene memukul Anna di kantornya. Namun karena takut, si Will ini lari, terus dia tidak menyaksikan secara langsung pembunuhan tersebut. Menurut Will, alasan Eugene ini menyerang Anna Corbin itu karena si Anna ini menyaksikan mereka berdua, Will dan Eugene, lagi alias terlibat tindakan homoseksual, dan Anna mengatakan bahwa ia akan melaporkan mereka berdua. Jadi si Eugene ini marah, terus terjadi deh. Namun tiba-tiba Will ini menarik pernyataannya pada sidang pendahuluan. Usut punya usut, hal itu Will lakukan karena dia merasa takut setelah menerima ancaman dari pengacara Eugene Monroe yang bernama Nathaniel S. Coley. Pada saat itu Will gak lagi di sekolah Preston, tapi dia lagi di penjara Amador. Jadi Nathaniel ini bilang, kalau kamu keluar dari penjara, aku jamin teman-teman Eugene akan menjaga kamu dan aku akan membantu kamu kalau kamu tidak mengubah pernyataan. Kata Will, si Nathaniel ini ngomong kayak gitu. Waktu aku coba cari tahu soal Nathan ini, ada beberapa fakta yang menarik, yakni ternyata dia adalah seorang pengacara yang cukup terkenal, berpengaruh, dan terpandang di Amerika Serikat karena dia merupakan pengacara Afrika Amerika pertama di Sacramento. Catat ya, Sacramento, yang memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam dan menyuarakan peran penting orang-orang Afrika Amerika di Amerika Serikat. Bahkan Gubernur California yang bernama Edmund G. Petbroom menunjuk langsung Nathan sebagai Dewan Pendidikan Negara Bagian California dan menjadikan Nathan ini sebagai orang Afrika Amerika pertama di dewan tersebut. Dan ada nih sebuah sekolah yang ekstra didedikasikan untuk Nathaniel. Bayangin nih, si Will yang masih begitu muda, yang bukan siapa-siapa, melawan orang yang seberpengaruh ini. Namun karena hati nuraninya lah, Will akhirnya memberanikan diri mempertaruhkan segalanya dengan mengklaim kembali pernyataannya. Jadi Will ini bilang kayak, sebenarnya pernyataan aku di awal itu memang benar kok. Aku menarik pernyataanku karena aku mendapat ancaman dari Bapak Nathaniel. Dan setelah bukti dan hal-hal ganjil dirasa cukup untuk menuntut Eugene secara resmi, akhirnya Eugene didakwa atas pembunuhan Anna Laura Lawton Corbin pada tanggal 3 Maret 1950, dan selama 3 persidangan Eugene dengan kekeh tetap tidak mengaku bersalah dan terlibat dalam pembunuhan Anna Corbin. Singkatnya, persidangan pertama dan kedua berakhir gantung, dan setelah itu pengacara Eugene Nathaniel meminta agar persidangan yang ketiga dipindahkan dari Amador ke Sacramento, yang aku suruh ingat tadi, yang mana bisa dibilang tempat itu adalah base camp dia, tempat dia biasa bekerja. Dan hal itu dikabulkan.
menyedihkan. Dan bisa kalian tebak bagaimana endingnya? Yap, sidang ketiga berakhir dengan pembebasan Eugene dan ketidakadilan yang terjadi terhadap Anna Corbin. Dan maka dari itu, sampai hari ini, tahun 2024, 74 tahun setelah kematiannya, kasus Anna Corbin pun dianggap belum terpecahkan. Poor Anna. Kasihan ya si Anna. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Mari kita masuk ke kasus yang terakhir. Setelah dibebaskan atas tuduhan pembunuhan untuk kedua kalinya, Eugene dibebaskan bersyarat ke Oklahoma untuk tinggal bersama bibinya di Tulsa. Pada tanggal 24 Juni 1951, ada nih sepasang suami istri yang bernama Robert Waldrop dan Dorothy Waldrop. Si Robert ini berprofesi sebagai seorang supir taksi, sementara Dorothy mantan guru tari yang berusia 22 tahun dan sedang hamil. Pada saat Robert mau pergi kerja, lebih tepatnya pada jam 8.15 malam, pamitlah si Robert ini kepada istrinya Dorothy. Kemudian ia kembali pulang pada pukul 1 pagi. Jadi tanggal 25 Juni 1951-nya. Dan pada saat itulah si Robert ini melihat bahwa pintu depan rumahnya sudah terbuka lebar dan istrinya yang sedang hamil, si Dorothy, tidak bisa ditemukan dimanapun alias menghilang. Nah, pas dia sedang keliling rumah mencari istrinya, Robert menemukan ada jejak sisa-sisa rumput liar di bagian bawah tirai Venetian rumahnya. Di sisi lain, pas sekitar tengah malam, ada nih seorang wanita yang merupakan salah seorang tetangga dari Dorothy yang mendengar sebuah suara jeritan yang cepat. Dan pas dia terbangun, dia bingung gitu. Itu tadi suara jeritan bukan ya? Apa aku salah dengar atau gimana? Sayangnya karena dia nggak yakin dan nggak tahu harus berbuat apa, si ibu ini akhirnya tidur lagi dan tidak membangunkan suaminya. Sementara ada lagi dua saksi yang merupakan dua anak laki-laki yang melihat sebuah mobil berplat California di sekitar gedung apartemen pada saat tengah malam sebelum akhirnya mereka berdua menemukan jenazah Dorothy. Pada tanggal 25 Juni 1951, langsung gemparlah berita mengenai kasus ditemukannya jenazah seorang ibu hamil yang dicekik dengan sapu tangan hingga tewas, kemudian diperkaos secara brutal. Jadi meninggal dulu, baru Dorothy ditemukan di puncak bukit dekat kompleks apartemen tempat dia dan suaminya tinggal. Sementara itu, sejak Eugene ini dibebaskan bersyarat pada akhir Oktober 1950 hingga Juli 1951, Eugene telah ditangkap beberapa kali atas tuduhan penyimpangan dan perampokan. Pada saat berita mengenai Dorothy sedang heboh-hebohnya dan Eugene sedang menunggu sidang pengadilan atas salah satu tuduhan penyimpangan, dia kedapatan menyelipkan catatan kepada teman satu selnya dan membual bahwa dia adalah hal terpanas di kota dan penjahat yang dicari. Intinya dia itu menyombongkan diri karena dia lolos dari kasus gitu. Apakah dia hanya membual atau memang benar dia adalah
selanjutnya, meski Eugene telah terbukti menyelipkan catatan kepada teman satu selnya, hal yang kayak gini tuh ternyata nggak bisa dituntut karena mengacu pada hukum di sana. Harus ada bukti atau fakta asli yang membuktikan bahwa si Eugene ini memang benar-benar terkait, bukan hanya sekedar omongan belaka. Karena Eugene ini terkenal bermasalah kan ya, dengan kasus penyimpangan dan berada di wilayah yang sama dengan Dorothy, apalagi dia pernah terlibat dalam kasusnya Vesta dan Anna Corbin. Dan kalau dicocok logikan, pola pembunuhannya kan sama ya. Vesta dan Anna itu dengan tali rami tipis, sementara si Dorothy ini dengan sapu tangan. Ada nih kemiripan dan benang merahnya. Belum lagi mengenai catatan yang dikasih ke teman satu selnya. Jadi polisi pun langsung mencurigai Eugene dan berusaha mengungkapkan atau mencari kebenarannya. Dicocokkanlah sidik jari Eugene dengan yang ditemukan di tirai Venetian yang ada di rumah Dorothy. Hasilnya cocok. Setelah 11 jam interogasi, Eugene mengakui bahwa ia telah membunuh Dorothy Waldrop, tetangga dia di kasus yang ketiga. Menurut orang-orang di ruang sidang ketika Dr. Beto menyebutkan bagaimana Dorothy dibunuh, Eugene menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan tangan kiri, menangis, bahunya bergetar hebat. Ia menolak untuk melihat wajah Robert ketika dia bersaksi. Kasian banget ya si Robert, kehilangan istri sekaligus calon anak. Hakim distrik Eben L. Taylor menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Eugene tanpa hukuman mati. Eugene juga dijatuhi hukuman 35 tahun karena perampokan bersenjata di teater kota Oklahoma dalam persidangan dan hukuman terpisah. Namun, lagi-lagi ini adalah bagian yang bakal bikin kalian gregetan dan gemes banget, dimana pada tanggal 25 April 1981, pada saat Eugene berusia 50 tahun, dia dibebaskan bersyarat dan kembali ke Los Angeles selama sisa hidupnya. Eugene tetap dalam masa pembebasan bersyarat tidak aktif selama bertahun-tahun sampai Departemen Permasyarakatan di Oklahoma menugaskan seseorang untuk mencarinya karena dia telah hilang dari sistem mereka. Petugas yang ditugaskan untuk melacak Eugene mengetahui usianya karena ia lahir pada tahun 1931 dan memeriksa indeks kematian jaminan sosial, di mana akhirnya diketahui bahwa Eugene Monroe telah meninggal pada tanggal 3 Oktober 2007. Jadi pada usia 76 tahun. Aku tahu kalian pasti kesel banget mengingat bagaimana sepak terjangnya si Eugene. Banyak orang yang meyakini bahwa Eugene Monroe adalah seorang serial killer yang aslinya telah membunuh lebih banyak orang selain Vesta, Anna Corbin, Dorothy, dan gak lupa bayi Dorothy. Dan ya, itu dia untuk kisah ensiklopedia original crime pertamaku. Gimana menurut kalian? Jujur, aku bawaannya emosi terus sepanjang aku research dan membawakan cerita ini. Kok bisa-bisanya si Eugene ini lolos dari kasusnya Anna Corbin dengan sekian banyak bukti dan mendapatkan pembelaan dari pengacara yang
terkenal, berpengaruh, dan terpandang di Amerika Serikat. Dan giliran dia dijatuhi hukuman, dia malah bebas bersyarat dan hilang dari sistem. Kita doakan semoga Vesta, Anna, Dorothy, and her baby bisa tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kalian ada saran untuk video selanjutnya, kalian bisa langsung komen di bawah. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Dan menginterogasi yang bergesekan, pengacara yang cukup terkenal berpengaruh atas tuduhan pembunuhan berprofesi sebagai seorang supir taksi di bagian bawah Dorothy berserta her baby.